Sari menolak Hadi karena tidak mau pindah ke daerah pedalaman Lampung yang dianggapnya tandus. Ia setuju menikah dengan Rian. Sari merasa bahagia karena menikah dengan pria yang tinggal dekat rumah, suaminya pandai berbisnis, dan orang tuanya baik serta pandai bicara. Namun, semua harapan Sari pupus setelah beberapa hari menjadi menantu. Hari itu, Pak dan Bu Karta butuh uang tunai dan meminta pinjaman kepada Sari. "Nak, uang hadiah pernikahan masih kamu simpan, kan? Kalau masih ada di rumah, pinjamkan dulu pada ayah dan ibu untuk membayar utang orang. Bulan depan akan kami atur untuk mengembalikannya." Sari mengiyakan dan berlari mengambil kunci untuk membuka lemari. Ia tidak keberatan meminjamkan uang pernikahan itu. Ia tahu keluarga suaminya hanya meminjam sementara, kondisi ekonomi mereka tidak sulit sehingga pasti bisa mengembalikannya. Terlebih lagi, uang ini adalah hadiah pernikahan dari mereka juga. Sekarang keluarga ada perlu, sudah sewajarnya Sari memberikannya. Namun, setelah membuka pintu lemari, yang dilihat Sari adalah laci yang kosong melompong. Uang pernikahan itu telah raib. Wajah Sari pucat pasi. Ia mengobrak-abrik setiap sudut, memeriksa apakah ia salah menaruhnya di laci lain, tetapi semua uang telah hilang. Panik, Sari berlari keluar dan berkata dengan terbata-bata sambil menangis, "Ibu, uangnya tidak ada lagi." Bu Karta terdiam, lalu langsung masuk ke kamar tidur mereka berdua, menggeledah semuanya sekali lagi, tetapi uang itu tidak ada. Sari sangat takut. Baru saja menjadi menantu, sudah tidak bisa menjaga uang, citranya akan jadi seperti apa? Sambil menangis, Sari menjelaskan, "Hari itu, saya ingat betul setelah menghitungnya, saya ikat dengan rapi dan menyimpannya di laci ini, lalu mengunci lemari dengan baik. Sekarang tiba-tiba tidak ada lagi." "Sudahlah, Nak. Anggap saja bukan rezeki," kata Bu Karta, lalu keluar untuk berbicara dengan suaminya mencari pinjaman di tempat lain, meninggalkan Sari sendirian di kamar. Sekali lagi, ia mengobrak-abrik semuanya, tetapi tidak ada hasil. Meskipun ibu mertuanya sudah bilang untuk mengikhlaskannya, Sari tetap tidak bisa tenang karena merasa sayang. Jumlah uang yang hilang sangat besar, bukan hanya beberapa lembar recehan. Malam itu, saat makan malam, Pak Karta menatap putranya dan bertanya, "Rian, apa kamu yang mengambil uang pernikahan di lemari Sari?" Rian mengangkat wajahnya menatap sang ayah, lalu menghindari tatapan tajamnya. Ia diam 1000 bahasa, berusaha menghabiskan nasi di mangkuknya. Tapi keheningan ini, apa artinya? Sari yang mendengar itu mencoba membela. "Ayah, saya yang tidak sengaja menghilangkannya, bukan Mas Rian yang mengambil. Kalaupun dia mengambil, dia pasti akan bilang pada saya. Lagi pula, kuncinya saya yang pegang. Bagaimana Mas Rian bisa mengambilnya?" "Ayah tidak bertanya padamu, ayah bertanya pada Rian." Pak Karta sekali lagi bertanya dengan wajah serius, membuat Sari takut dan tidak berani lagi membela. Entah mengapa, uang hilang, mereka tidak mencurigai menantunya, malah terus-menerus bertanya pada putra mereka sendiri. Namun, ketika Pak Karta bertanya untuk kedua kalinya, Rian tetap tidak menjawab. Keheningan ini membuat Sari curiga. Rian tidak berani menatap siapapun. Ia menundukkan kepalanya, matanya gelisah, tangannya tidak berhenti menggaruk celananya, menunjukkan kegelisahan. Sari menatap suaminya dengan saksama, lalu menatap ayah mertuanya. Apakah ada sesuatu yang belum ia ketahui? Wajar saja, ia baru beberapa hari di sini, apa yang ia tahu? Orang yang hidup bersama seumur hidup saja masih bisa terkejut. Pak Karta menatap putranya tanpa berkedip, tetapi akhirnya ia hanya menghela napas. Sebelum pergi, ia berkata pada putranya, "Usiamu sudah 20-an, sudah punya istri, nanti juga akan punya anak. Kamu harus bekerja sendiri untuk makan, masa mau terus menumpang?" "Ayah tidak mau banyak bicara lagi, jangan sampai ayah marah. Nanti kalau ayah suruh kamu makan sendiri, jangan salahkan ayah kejam. Dan kamu, Bu, lihat lagi cara mendidikmu itu." Pak Karta pergi dengan rasa kesal, tidak lupa menyalahkan istrinya. Setelah suaminya pergi, Bu Karta hanya tersenyum canggung, berpura-pura tidak ada apa-apa, dan menyuruh anak-anaknya makan. Tapi siapa yang masih bisa makan? Ketika kembali ke kamar, Rian berbaring di tempat tidur dengan wajah muram. Sari mendekat dan bertanya tentang kejadian tadi. "Apa benar Mas yang mengambil uang pernikahan? Bagaimana Mas bisa membuka lemari? Uang itu Mas pakai untuk apa sampai ayah marah besar di meja makan seperti itu?" Melihat suaminya diam saja, Sari semakin mendesak, karena keheningan membuat orang semakin penasaran. "Jawab aku, Mas. Uang itu Mas pakai untuk apa? Kenapa ayah dan ibu bertanya Mas tidak menjawab?"
Mas berikan pada siapa? Cerewet sekali. Aku ini menikah atau membawa pulang nenek-nenek? Rian tiba-tiba bangkit, berteriak memarahi istrinya, lalu menyambar jaket di bahu dan pergi begitu saja. Sari terpaku melihat sikap suaminya. Ia tidak percaya Rian yang sehari-hari tampak lembut dan bicaranya sopan, bisa berteriak seperti preman pasar. Sepanjang malam itu, Rian tidak pulang. Sari cemas dan tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, Rian juga tidak pulang. Meskipun putranya tidak ada, saat makan tidak ada satupun yang bertanya di mana Rian berada. Hal itu semakin menumbuhkan kecurigaan di benak istri muda itu. Karena baru menjadi menantu kurang dari seminggu, Sari tidak mau kehilangan kepercayaan pada suaminya. Ia terus menghibur diri, mungkin di penggergajian kayu milik keluarga sedang banyak pekerjaan, bukan karena Rian marah padanya. Sore harinya, Sari menyempatkan diri pulang ke rumah orang tuanya, sekalian membawakan setandan pisang matang. Setelah beberapa saat, Sari pun pamit. Tapi ia tidak langsung pulang, melainkan pergi ke penggergajian kayu milik keluarga suaminya. Ia celingukan mencari suaminya, tetapi tidak melihat Rian di sana. Seorang wanita yang sedang bekerja melihat Sari kebingungan dan mendekatinya. "Cari siapa, Neng?" "Pak Karta tidak ada di sini, beliau baru saja pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus izin." Wanita ini sepertinya tidak tahu bahwa Sari adalah menantu Pak Karta. Sari menggeleng, "Bukan, Bu, saya mencari Mas Rian. Apa dia ada di sini?" "Astaga. Rian ke sini buat apa? Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Coba Neng cari di arena sabung ayam atau tempat judi, mungkin dia ada di sana." "Memangnya Neng cari Rian ada perlu apa? Dia sudah punya istri loh." Wanita itu berkata dengan nada yang tidak menyembunyikan kekesalannya. Sari sadar wanita ini benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Sebuah ide muncul di benaknya, ia pun bertanya, "Mas Rian sudah punya istri?" Padahal waktu itu ketemu dia bilang belum punya. "Kenapa dia ke tempat judi, Bu? Mungkin dia ada urusan lain?" "Ya ampun, Rian itu selain judi dan sabung ayam, tidak tahu apa-apa lagi. Oh, satu lagi, dia jago merayu perempuan. Sebelum Neng datang ke sini, sudah ada puluhan perempuan yang datang mencarinya. Semuanya pakai rok mini, pakaian seksi. Rian itu tidak punya apa-apa, hanya modal orang tuanya kaya, punya penggergajian kayu, jadi dia bisa foya-foya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, entah dia mau makan apa, bisa mati kelaparan. Saya lihat Neng ini wajahnya cerah dan kelihatannya baik-baik, makanya saya kasih tahu biar Neng hati-hati. Berhubungan dengan Rian itu tidak ada baiknya." Sari mendengar ucapan wanita yang tulus itu, ia terdiam membeku. Seolah-olah wanita itu baru saja menyiramnya dengan seember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suaminya, apakah benar seperti itu? Rian yang ia kenal lembut, berwibawa, dan sangat memanjakannya. Meskipun terkejut, dalam benaknya Sari tidak lupa untuk terus menggali informasi. Ia memasang wajah tidak percaya dan membantah, "Ah, tidak mungkin. Ibu dapat informasi dari mana? Mas Rian kan manajer di sini. Dan tidak mungkin dia sudah menikah. Kalau benar Rian itu penjudi dan tidak punya pekerjaan, siapa yang bodoh mau menikahkan anak gadisnya dengan orang tak berguna seperti itu? Apa mereka tahu tapi tetap nekat? Tidak masuk akal." Sari mengerucutkan bibirnya. Wanita itu merasa dituduh mengarang cerita, ia menjadi kesal. Ia melepas masker dan topinya, dasar anak muda, naif. Sudah dinasihati malah membantah. "Neng kenal Rian baru berapa hari? Saya sudah kerja di pabriknya setahun, masa tidak tahu sifatnya? Buat apa saya menipu gadis seperti Neng? Dia bisa dapat istri karena keluarganya kaya. Lagi pula, Rian itu mulutnya manis. Saya dengar, dia menikah karena didesak orang tuanya, jadi dia asal menikah saja. Istrinya pasti juga tidak tahu kelakuannya. Kalau tahu, orang gila saja yang mau menikahkan anaknya. Saya juga dengar, awalnya Rian tidak mau menikah. Tapi ibunya, Bu Karta, berjanji akan memberinya uang kalau dia mau menikah, makanya dia setuju. Tujuan orang tuanya adalah menikahkannya agar dia terikat dan mau bekerja. Tapi mereka tidak sadar, orang tua saja tidak bisa mendidiknya, bagaimana bisa berharap seorang gadis lemah lembut bisa mengubahnya? Sari berdiri mematung, tidak bisa bergerak mendengar cerita dari pekerja itu. Tentu saja ia percaya wanita ini berkata jujur. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong, apalagi ia bekerja di pabrik milik keluarga Rian. Menceritakan hal ini tidak akan menambah penghasilannya,
malah bisa mendatangkan masalah. Jika orang lain menganggap wanita ini usil, Sari justru merasa ia baik hati. Meninggalkan area pabrik dengan langkah gontai, pikiran Sari kini dipenuhi kekacauan. Sambil menghela napas, Sari menatap rumah megah di hadapannya. Rumah yang tadinya terasa akrab, kini terasa asing. Ia merasa seperti barang yang dibeli, menyandang status istri tetapi sebenarnya hanya orang asing, tidak punya suara dan tidak tahu apa-apa. Sesampainya di rumah, ia melihat Rian sedang duduk di sofa sambil menghela napas, tampak kesal. Sari berpura-pura tidak peduli, dan mendekat untuk bertanya, "Mas dari mana saja baru pulang?" "Lapar tidak? Aku buatkan mie instan ya." "Tidak perlu." Rian menjawab singkat, lalu memejamkan matanya, lelah bersandar di sofa. Wajahnya pucat, seperti penjudi yang begadang semalaman. "Tadi malam Mas kemana?" "Aku menunggu semalaman. Hari ini aku ke pabrik juga tidak melihat Mas." "Sudah kubilang, jangan banyak bicara, pusing kepalaku." "Justru karena pusing makanya harus dibicarakan. Aku dinikahi secara sah, baik secara adat maupun hukum. Jadi, aku perlu tahu Mas kemana dan melakukan apa. Mas sekarang sudah punya istri, nanti akan punya anak. Apa Mas mau hidup seperti ini terus? Kamu sudah selesai bicara? Aku tidak mau bicara bukan karena aku takut pada perempuan kampungan sepertimu. Di luar sana, aku bisa dapat perempuan mana saja. Istri, kamu itu cuma pembantu di rumah ini, jangan sok berkuasa. Perempuan materialistis sepertimu sudah sering kutemui. Bisa jadi istri seorang Rian itu sudah keberuntungan 7 turunan untuk keluarga mulah. Jangan banyak mulut." Sambil berkata, Rian bangkit dan menampar wajah istrinya, lalu menghinanya dengan rentetan kata-kata kasar. Sari terkejut dengan kekasaran suaminya, dan lebih terkejut lagi dengan kata-katanya yang setajam pisau menusuk hatinya. Setelah memukul dan memaki, Rian kembali pergi, meninggalkan istrinya yang berdiri membeku. Mimpi indahnya tentang pernikahan yang bahagia dan berkecukupan, hancur berkeping-keping bahkan sebelum seminggu menikah. Malam itu, seluruh keluarga duduk makan malam. Ketidakhadiran Rian membuat orang tuanya merasa tidak enak. Meskipun Sari tidak bertanya di mana suaminya berada, karena sekarang ia sudah tahu segalanya, orang tuanya tetap mencoba menghiburnya dengan berbohong, mungkin ada masalah di pabrik, jadi malam ini Rian harus menyelesaikannya, dan tidak bisa pulang makan. Sari hanya mengangguk dan tersenyum. Ia tidak membantah kebohongan yang kentara itu, juga tidak mengatakan bahwa putra mereka adalah seorang penipu dan pemalas. Keesokan harinya, Rian pulang. Melihat istrinya, ia tidak lagi menghindar. Dulu Rian masih merasa canggung, sekarang sifat aslinya sudah terungkap. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang baik dan terpelajar. Sampai di rumah, ia langsung berbaring di tempat tidur, pakaiannya dilempar sembarangan. Sari dengan perlahan mengambil pakaian itu dan mengingatkan, "Mas, taruh pakaian kotor di ember itu, biar aku tahu mana yang harus dicuci." "Kamu buta atau bagaimana? Tidak bisa membedakan mana yang kotor dan bersih? Hari ini aku lelah, tidak ada tenaga untuk berdebat denganmu. Kalau dari awal Mas tidak suka padaku, kenapa Mas menikahiku? Kenapa bersikap lembut padaku? Bukankah tanpa aku, Mas juga punya banyak perempuan lain?" Suara Sari bergetar, bercampur rasa sakit hati dan cemburu. Mendengar ucapan istrinya, Rian membuka matanya lebar-lebar. Ia tertawa melihat kenaifan istrinya. Mengangkat kepala dan menopang dagu, ia menatap Sari yang duduk di lantai. Perempuan cantik yang materialistis itu hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan perempuan bodoh yang mati karena cinta, itu yang harus dinikahi. Kenapa? Karena mereka mudah luluh dengan kata-kata manis, dipukul dan dimaki pun tidak akan pergi. Tahu cara mengurus rumah, tahu cara menahan diri, tidak banyak menuntut, begini saja biar mudah dipahami. Perempuan nakal itu seperti ayam kampung, liar dan mudah terbang, tidak bisa diikat. Sedangkan perempuan baik-baik yang penurut itu seperti ayam potong di dalam kandang. Sehari makan 3 kali, bahkan berkokok pun tidak bisa. Mereka hanya menyerap apa yang diajarkan orang tua. Harus sopan, harus anggun, harus tahu menjahit, tahu ajaran agama. Menikahi ayam potong seperti itu, karena setelah diberi makan, mereka tidak akan lari kemana-mana. Jangan salahkan pria jika berkata manis saat bertemu orang baru, karena tidak ada pria yang membawa kapak tumpul untuk melamar. Selesai berkata, Rian tersenyum sinis. Perumpamaannya jelas-jelas menghina istrinya. Sambil menyeka air mata, Sari menatap suaminya dan menjawab, "Bagaimana Mas tahu aku ayam potong? Siapa tahu,
aku ini ayam kampung, orang yang tidak baik, aku juga tidak butuh. Sari membalas dengan kesal. Ia ingin sedikit mengancam suaminya, tetapi Rian bukan orang yang mudah percaya. Ia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Orang seperti apa, masa tidak bisa dilihat? Kalau kamu punya nyali, hari di mana kamu ditampar itu, kamu pasti sudah lari pulang ke rumah orang tuamu, menangis dan mengadu. Bukan seperti sekarang, menangis pun tidak berani. Lagi pula, sudah kubilang, perempuan yang terlalu mengandalkan perasaan itu kebanyakan bodoh daripada pintarnya. Bagaimana aku tahu? Karena malam itu, saat kamu membawa baju pemberianmu dan berlari ke bukit mencari laki-laki aneh itu, aku sudah tahu. Bagaimana Mas tahu? Apa yang tidak aku tahu? Hari itu aku sedang berjudi di desa sebelah. Waktu lewat, aku melihat kejadian itu. Kamu menangis hebat sekali kan? Lihat, perempuan sepertimu yang hanya memikirkan perasaan, kebanyakan bodoh. Jadi, Mas menikahiku bukan karena perasaan, tapi karena Mas pikir aku orang yang penurut dan tahan banting, bukan karena aku baik, cantik, atau apapun, Sari bertanya sambil tertawa dalam tangis. Tapi Rian sudah tertidur. Ia bahkan mendengkur keras. Sambil menelan ludah, Sari mengambil pakaian suaminya dan memasukkannya ke dalam ember. Ia tidak tahu apa salahnya hidup dengan perasaan, tetapi sekarang ia tahu, jika Rian menikahinya bukan karena cinta, ia tidak akan pernah berusaha demi istri dan keluarganya. Setelah tidur sejenak, Rian kembali berpakaian rapi dan pergi. Sari yang sedang mencuci tidak menyadari suaminya sudah bangun. Baru saat menjemur pakaian, Sari melihat Bu Karta diam-diam memberikan uang kepada Rian untuk berjudi. Ternyata, Rian punya uang untuk berjudi karena ada ibunya yang mendukung di belakang. Pantas saja kecanduannya tidak pernah sembuh. Mungkin Bu Karta berpikir ia menyayangi anaknya, padahal ia sedang tanpa sadar menghancurkannya. Suaminya yang terus-menerus berjudi dan mengabaikannya, membuat Sari sering merasa bosan. Tapi kemudian ia menghibur diri, setidaknya ia menikah dekat dengan rumah orang tuanya. Jarak yang dekat adalah satu-satunya alasan yang bisa ia pegang untuk tetap tegar. Siang itu, seperti biasa, Sari memasak untuk seluruh keluarga. Ada sayur asam dan ikan goreng, masakan sederhana yang sering ia masak. Namun, hari ini, saat kuah sayur asam mendidih dan ia membuka tutup panci, aroma asam yang bercampur dengan bau amis ikan membuat perutnya mual. Ia langsung muntah-muntah. Bau amis ikan membuatnya pucat dan merinding. Ia bersandar di dinding, memegangi dadanya, jantungnya berdebar kencang, napasnya sesak. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia mengerti masalahnya, ini pasti tanda-tanda kehamilan. Sari merasa senang sekaligus khawatir. Belum tahu pasti, ia memaksakan diri menyelesaikan masakannya lalu berlari ke rumah ibunya. Karena sudah berpengalaman, ibunya hanya dengan melihat sudah tahu putrinya hamil. Tetapi untuk lebih yakin, ia menyarankan Sari untuk pergi ke rumah sakit. Keluarga mereka bukan keluarga tidak mampu, jadi tidak perlu ragu mengeluarkan sedikit uang untuk periksa. Sebelum pulang, Bu Dharma melihat putrinya yang hamil tampak kurus dan pucat. Ia merasa kasihan dan diam-diam memberinya sedikit uang. Ia berpesan, apapun yang dilakukan, harus menjaga kesehatan. Kalau Rian tidak bisa mengantar, minta Bu Karta yang mengantar. Menjadi menantu di keluarga mereka adalah sebuah keberuntungan, jadi jangan terlalu membantah. Apa yang bisa dimaafkan, maafkan. Apa yang tidak perlu dikatakan, jangan dikatakan. Sepertinya orang tuanya masih percaya pada kebaikan keluarga Rian, bahwa di sana putrinya tidak perlu melakukan apa-apa, hanya hidup enak. Melihat mata ibunya yang berbinar, Sari menelan ludah dan mengangguk. Ia tidak mau mengatakan apa-apa lagi, karena jika ia bicara, yang akan terkena imbasnya adalah orang tuanya dan dirinya sendiri. Sari pulang ke rumah tepat saat Rian juga baru pulang dari bermain. Bu Karta yang tidak melihat menantunya, turun ke dapur untuk menyiapkan makan. Rian, begitu melihat wajah istrinya, langsung membentak, dari mana saja baru pulang? Sampai orang tua harus menyiapkan makan. Mau kemana-mana, selesaikan dulu pekerjaanmu. Sari mengangguk. Saat ini ia tidak mau berdebat dengan suaminya. Ia berlari ke dapur membantu ibu mertuanya. Bu Karta, meskipun tidak senang melihat menantunya baru pulang, tidak berkata apa-apa. Saat makan, Sari tidak menahan diri lagi dan berkata, nanti sore Mas ada acara tidak, antar aku periksa kehamilan ya. Sepertinya aku hamil. Anak siapa? Setelah ucapan Sari yang ragu-ragu, Rian membalas dengan pertanyaan singkat yang membuat seluruh keluarga terdiam. Bu Karta mendengar kabar kehamilan itu, sangat senang.
Ia tersenyum lebar, meletakkan sumpitnya. Ia mengerutkan kening dan menegur putranya, Sari itu istrimu. Kalau dia hamil, ya pasti anakmu. Pertanyaanmu aneh sekali. Kemarin ibu pergi ke orang pintar, katanya bulan ini keluarga kita akan dapat kabar baik, dapat cucu, ternyata benar. Nanti sore kalau dia tidak bisa mengantar, biar ibu yang antar. Makanlah, nak. Makan yang banyak biar cucuku sehat. Aku kan harus tanya biar pasti, Bu. Siapa tahu itu anak laki-laki dari Lampung itu. Setelah tawa mengejek Rian, seluruh keluarga terdiam beberapa detik. Sari tahu Rian sedang menyindirnya. Ia takut jika diam, mertuanya akan berpikir ia punya hubungan gelap di luar. Tapi ia juga tidak berani bereaksi. Namun, sebelum Sari sempat berkata apa-apa, Rian melambaikan tangan dan berkata, "Sudah, aku cuma bercanda. Nanti sore ibu antar saja dia, aku sibuk." Rian berkata dengan serius, jadi tidak ada yang berkomentar lagi. Keluarga itu melanjutkan makan. Sore harinya, Bu Karta mengantar menantunya periksa. Dikatakan bahwa janinnya sudah berusia beberapa minggu. Melihat titik kecil di layar monitor, Sari sangat bahagia. Entah laki-laki atau perempuan, yang penting sehat. Kehamilan Sari, perubahan suasana hatinya karena mual adalah satu hal, tetapi yang lebih penting adalah karena kesal pada suaminya. Istrinya hamil, Rian malah semakin sering pergi, seharian tidak kelihatan batang hidungnya. Kadang ia pergi berhari-hari, pulang hanya untuk mengambil uang, lalu pergi lagi. Seringkali Sari berpikir untuk tidak peduli lagi pada Rian, menahan diri demi kedamaian. Tetapi memikirkan anaknya kelak, hatinya sedih, punya ayah tapi seperti tidak punya. Anaknya pasti akan sedih, kekurangan kasih sayang, bertemu pun seperti orang asing. Sari tidak ingin anaknya menderita karena alasan apapun. Beberapa hari kemudian, Rian pulang. Sari melihatnya dari halaman, tetapi Rian masuk dengan wajah masam, tidak mempedulikannya. Rian tidak langsung ke kamar mandi seperti biasa, melainkan langsung turun mencari ibunya. Ternyata hari ini Rian kalah judi. Saat sedang berusaha membalikan keadaan, uangnya habis. Jadi ia pulang mencari ibunya untuk mengambil uang lagi. Melihat Bu Karta hendak memberikan uang pada Rian, Sari berpikir jalan untuk mengubah suaminya menjadi lebih baik semakin jauh. Saat itu, Sari tidak bisa menahan diri dan berlari mencegah. Ia memegang erat tangan ibu mertuanya dan memohon, "Ibu, kasihanilah suami saya. Kalau ibu memberinya uang, ibu sedang membunuhnya pelan-pelan. Saya mohon, Bu, jangan lakukan ini lagi." Sari berlutut, memegangi baju ibu mertuanya sambil menangis. Ia tidak bisa berpikir apa-apa lagi selain harus menghentikan ini. Rian dengan marah menarik istrinya hingga jatuh. Ia menunjuk Sari. "Ini bukan urusanmu. Jangan pikir karena kamu hamil, aku jadi takut padamu. Pergi sana." "Aku tidak akan pergi. Aku ini istrinya, aku punya hak, Mas, aku mohon, kasihanilah aku, kasihanilah anak kita. Jangan terjerumus ke jalan yang salah ini lagi, mulailah hidup baru denganku. Sudah ku bilang. Aku sedang buru-buru, tidak ada waktu berdebat denganmu. Pikiran seperti itu hanya ada di kepala orang bodoh sepertimu. Keluarga kami tidak punya pemikiran harus bekerja baru bisa makan. Seharusnya orang bodoh sepertimu menikah dengan laki-laki dari Lampung itu. Sekarang kamu ke sana saja, minta pertanggungjawaban atas kehamilanmu, memeliharamu hanya buang-buang nasi. Kalau kamu mau tenang, aku biarkan tinggal. Kalau tidak, kuantar kau kembali ke orang tuamu." Setelah memaki istrinya, Rian naik ke kamarnya. Bu Karta menatap Sari dengan tajam. Melalui ucapan putranya, ia mulai curiga Sari tidak setia. Ia tidak tahu kebenarannya, hanya mendengar putranya menyebut seorang pemuda lain. Jika benar, berarti keluarganya telah memelihara anak orang lain. Sari dengan susah payah bangkit dan berjalan gontai ke kamarnya, berniat melanjutkan pembicaraan dengan suaminya. Namun, saat masuk ke kamar, Sari melihat Rian sedang membobol lemari untuk mengambil perhiasan emas pernikahan yang diberikan orang tuanya. Sari terkejut, berlari merebut perhiasan itu dari tangan suaminya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ini mahar dari orang tuaku, kenapa kamu mengambilnya? Kembalikan. Uang ibuku kau larang, emasmu juga tidak kau berikan. Kau mau berkuasa di sini? Aku tidak punya waktu banyak, aku sedang kalah, anggap saja aku pinjam. Nanti setelah menang sedikit, aku kembalikan. Pecandu judi mana bisa menang? Hari ini menang, besok kalah lagi. Emas ini pemberian orang tuaku untukku, bukan untukmu. Berikan. Jangan sampai aku marah." Saat keduanya berebut,
Sari membungkuk dan menggigit tangan suaminya dengan keras. Gigitan itu membuat Rian kesakitan dan melepaskan kotak perhiasan itu. Tetapi sebagai gantinya, ia berbalik dan dengan sekuat tenaga menampar wajah istrinya, membuat Sari pusing dan jatuh ke lantai. "Berani kau menggigitku?" Setiap kata yang keluar, diikuti dengan tamparan keras di wajah istrinya. Sari tidak bisa melawan, hanya bisa memeluk kepalanya. Tapi itu belum semua. Setelah lelah memukul dan memaki, Rian menarik tangan istrinya dan menyeretnya. Sari tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Rian, dengan wajah merah padam karena marah, berkata, "Kukira kau pintar, ternyata tidak tahu apa-apa. Orang tak berguna sepertimu, keluargaku juga tidak butuh. Aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu, ke orang tuamu. Memeliharamu hanya buang-buang nasi dan mendatangkan masalah. Aku tidak mau pergi. Aku dinikahi untuk hidup di sini, mati pun di sini. Mas tidak punya hak mengusirku." Melihat putranya memukuli istrinya, Bukarta diam saja, bahkan tidak mencoba melerai. Mungkin di benaknya ia berpikir Sari hamil anak orang lain, jadi ia tidak mau ikut campur. Akhirnya, ia lebih memilih percaya pada putranya daripada pada orang asing. Saat melihat putranya menyeret istrinya keluar untuk dikembalikan ke orang tuanya, Bukarta berbalik masuk ke dalam, pura-pura tidak tahu. Benar kata pepatah, tempat terdingin bukanlah kutub utara, melainkan hati manusia. Sambil menyeret istrinya, Rian berteriak-teriak, "Semuanya lihat. Sari, anak Pak dan Bu Dharma, setelah menikah tidak mau mengurus rumah tangga suami, pelit dan tidak tahu diri. Hari ini, aku harus mengembalikannya ke orang tuanya untuk dididik ulang." Rian tidak segan-segan menjelek-jelekan istrinya di depan semua orang. Setiap kali Sari mencoba menjelaskan, ia langsung ditampar, membuatnya kesakitan dan tidak berani membuka mulut. Sampai di ujung gang, ia melihat orang tuanya berlari menyambutnya. Melihat putrinya diseret seperti tahanan, hati orang tua mana yang tidak hancur. Sepertinya ada tetangga yang melihat dan segera memberitahu mereka. Rian mendorong istrinya ke arah mertuanya dan berkata, "Ini, ku kembalikan anak bapak dan ibu untuk dididik lagi. Kukira dia pintar, ternyata bodoh." Suami bicara, dia membantah. "Apa saja dia ikut campur. Ada apa-apa, ayo masuk dulu, kita bicarakan baik-baik." Pak dan Bu Dharma mencoba membujuk menantunya. Tapi Rian menggeleng, "Tidak, saya tidak berani. Bapak dan ibu didik lagi saja dia, baru bicara dengan orang tua saya." Sambil menepis tangannya, Rian berbalik dan pergi. Pak dan Bu Dharma menatap menantunya yang pergi, lalu menoleh pada putrinya yang wajahnya memar dan lecet. Tidak ada yang tahu harus berkata apa saat itu. Makan malam hari itu terasa sangat sulit. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang tersenyum. Pak dan Bu Dharma sangat ingin bertanya pada putrinya apa yang terjadi, tetapi mereka merasa kasihan. Setelah makan selesai, barulah Bu Dharma bertanya, "Jangan takut, nak, sudah di rumah sendiri. Ceritakan pada ayah dan ibu, kenapa Rian memukulmu, dia kan orang yang sopan dan terpelajar. Pasti ada masalah di antara kalian. Lagi pula, kalian kan tinggal bersama orang tuanya, masa mereka diam saja?" Sari menghela napas, menyentuh wajahnya yang dulu cantik, kini bengkak dan memar. Benar, orang tuanya masih percaya Rian adalah orang yang berbudaya. Mereka tidak tahu, di balik penampilannya, ia tidak punya pendidikan sama sekali. Sambil menangis, Sari bercerita, dia tidak bekerja apa-apa, seharian hanya berjudi. Hari ini dia pulang minta uang. Aku melarangnya, dia marah dan mau menjual emas pernikahanku. Aku tidak mau, dia memukulku. Biar aku ke sana bicara dengan mereka. Menyeret anak kita seperti ini, apa pantas? Pak Dharma pergi. Bu Dharma duduk menghibur putrinya. Ayah pasti akan menuntut keadilan untukmu. Sari diam, menatap halaman yang sudah gelap. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Pak Dharma pergi sekitar 30 menit, lalu kembali. Dulu Sari berpikir menikah dekat rumah adalah sebuah keuntungan, sekarang ia sadar ada kerugiannya juga. Setiap kali berbuat salah, keluarga suaminya bisa dengan mudah mengembalikannya tanpa perlu bersusah payah. Pak Dharma masuk, menenggak secangkir teh dingin, lalu memanggil putrinya. Bu Dharma dengan cemas bertanya, "Bagaimana kata mereka? Kenapa kamu diam saja? Bicara apa lagi? Kamu tahu, aku ke sana, mereka memakiku habis-habisan. Katanya, bagaimana cara kalian mendidik anak? Panggil Sari ke sini." Pak Dharma malah memarahi istrinya. Saat Sari keluar, Pak Dharma langsung bertanya, "Apa kau masih sayang pada orang tuamu?"
Apa kau masih menjaga nama baik keluarga ini? Kau tahu, ayah ke sana, mereka menghina ayah, dan ayah hanya bisa diam mendengarkan. Ada apa sebenarnya? Kenapa sekarang kamu malah menyalahkan anak kita? Aku ke sana, mereka bilang Sari di rumah tidak mengerjakan apa-apa, hanya makan tidur. Rian pergi bermain, Sari melarangnya, makanya jadi begini. Mereka bilang Sari bukan hanya tidak becus kerja, tapi juga galak, membentak suami. Mereka bilang Sari hamil bukan anak Rian, tapi anak Hadi. Mereka tidak menyebut nama Hadi secara langsung, tapi hanya bilang anak laki-laki dari Lampung. Siapa lagi kalau bukan Hadi? Aku juga mulai percaya. Bagaimana mungkin mereka tahu soal Hadi dari Lampung kalau tidak ada apa-apa? Kalau tahu kalian punya hubungan, kenapa tidak menikah saja? Malah menolaknya karena miskin dan jauh. Sekarang lihat, seluruh kampung menertawakan kita. Sari yang difitnah, berteriak, apa ayah dan ibu yang melahirkanku, yang membesarkanku, lebih percaya pada omongan orang lain? Coba pikir, sudah berapa lama Mas Hadi di Lampung? Aku baru hamil setelah menikah dengan Rian. Bicara kok seperti anak kecil. Kalau aku ada apa-apa dengan Mas Hadi, sudah dari dulu aku menikahinya. Lalu bagaimana Rian bisa tahu kau kenal Hadi? Apa dia mengikutimu? Dia tahu karena melihatku saat mengantar Mas Hadi. Kalau aku hamil anak orang lain, mereka pasti sudah langsung mengusirku, tidak akan membiarkanku tinggal di sana. Kalau ragu, beberapa bulan lagi bisa tes DNA. Dia mempermalukanku begini karena aku tidak membiarkannya menjual emasku, jadi dia memfitnahku. Dia menikahiku bukan karena cinta, tapi karena dipaksa orang tuanya. Sekarang, setelah menikah, kelakuannya tidak berubah. Orang tuanya kaya dan memanjakannya, tahu anaknya kecanduan judi, tapi tetap memberinya uang. Setelah Sari selesai bercerita, kedua orang tuanya terdiam. Mendengar cerita putrinya, seperti mendengar cerita perang. Melihat Sari dengan tubuh memar, mereka sangat kasihan. Ternyata putri kecil mereka tidak sebahagia yang terlihat. Sambil menghela napas, Pak Dharma berjalan pergi, bergumam, harga menikahi orang kaya, menyakitkan sekali. Sari menatap ayahnya yang menghilang dalam kegelapan. Ayahnya tidak salah, harga ini terlalu mahal. Seorang gadis lugu sepertinya, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Tidak semua orang bisa dilirik oleh orang kaya, sekarang semuanya berantakan. Jika bercerai, Rian tidak akan segan-segan menikah lagi. Hanya Sari yang akan menyandang status janda. Maju salah, mundur pun salah. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Sari memutuskan untuk keluar minum air ketika mendengar percakapan orang tuanya dari kamar sebelah. Bagaimana ini, Pak? Sari tidak bisa terus-menerus di sini. Setidaknya harus ada kejelasan. Anak kita dianiaya, masa kita diam saja? Diam bagaimana? Kamu tidak tahu, waktu aku ke sana, Pak Karta memakiku habis-habisan. Awalnya aku mencoba bicara baik-baik, tapi mereka keras kepala, menyalahkan Sari. Bu Karta bilang, Sari boleh saja kembali, asalkan kita melunasi semua utang kita pada mereka. Coba pikir, utang kita tidak sedikit, bagaimana bisa langsung dilunasi? Sari berdiri diam mendengarkan. Ternyata orang tuanya berutang pada keluarga suaminya. Sekarang, saat hubungan mereka di ujung tanduk, mereka diancam dengan utang. Itu kan sama saja dengan mengancam. Urusan harus dipisah. Ini tidak benar. Jelas-jelas anak mereka yang tidak benar, menjual emas pernikahan, kecanduan judi, memukuli anak kita, masih saja menyalahkan anak kita. Benar-benar keterlaluan. Kalau aku tahu Rian seperti itu, tidak akan kubiarkan mereka menikah. Sudah, mulai lagi. Dulu siapa yang bilang dia terpelajar, sopan, baik hati? Sekarang setelah semuanya terbongkar, baru mencelanya. Waktu Hadi datang melamar, kau hina dia miskin, jelek, dari jauh. Sekarang menikah dengan yang dekat, diantar pulang tidak sampai 5 menit. Dasar perempuan. Kalian berdua hanya melihat yang di depan mata, tidak berpikir panjang. Sekarang baru sadar, sudah terlambat. Sari mendengar semua itu, dan kembali ke kamarnya dalam diam. Hatinya dipenuhi berbagai pikiran. Kasihan pada dirinya sendiri, lebih kasihan lagi pada orang tuanya. Mereka sudah tua, setelah menikahkan putrinya pun tidak bisa tenang, masih dihina dan diancam. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari kalimat orang tua tidak bisa mendidik anak. Tanpa sadar, Sari menyeka air matanya. Keesokan paginya, saat Pak dan Bu Dharma bangun, mereka melihat sarapan sudah tersaji di meja,
Di sampingnya ada secari kertas. "Ayah, Ibu, makanlah. Aku kembali ke sana." Sesampainya di rumah suaminya, Sari berlutut, memohon maaf. Keluarga suaminya tidak terlalu mempersulit dan langsung menerimanya kembali. Mungkin Rian sudah menceritakan pada ibunya bahwa soal kehamilan itu hanya fitnahnya, jadi tidak ada yang membahasnya lagi. Jadilah Sari menerima nasibnya. Ia tidak lagi mengeluh atau menyalahkan siapapun. Baginya, yang terpenting adalah bisa melahirkan anaknya dengan tenang. Masa lalu biarlah berlalu, ia harus terus hidup, menatap ke depan. Pilihan ini ia buat sendiri, jadi ia harus menanggungnya sendiri. Harga sebuah kedewasaan tidak pernah murah. Waktu berlalu perlahan. Kehamilannya sudah memasuki bulan-bulan terakhir. Sari, selain mengerjakan pekerjaan rumah, juga membantu mengurus pembukuan keluarga. Sesekali, Hadi masih datang memesan beberapa barang. Setiap kali bertemu, ia tidak lagi merasa sedih atau menyesal. Baginya, Hadi adalah kenangan indah masa gadisnya. Sekarang ia adalah seorang istri, tidak seharusnya memikirkan hal lain. Rian masih sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Ternyata bagi orang yang belum dewasa secara pemikiran, memiliki anak adalah sebuah beban, bukan kebahagiaan. Hari itu, saat Sari sedang menyapu halaman, tiba-tiba air ketubannya pecah. Rasa sakit yang hebat datang tiba-tiba. Melepaskan sapu, Sari berjalan perlahan, seolah-olah sudah siap menghadapi situasi ini. Melihat tidak ada siapa-siapa di rumah, ia pergi ke kamarnya, mengambil tas perlengkapan bayi yang sudah disiapkan. Setiap beberapa saat, rasa sakit datang, membuatnya hampir pingsan. Ia berlutut, satu tangan berpegangan pada dinding, tangan yang lain memeluk perutnya yang besar. Keringat membasahi keningnya. Ia mencoba menenangkan diri dan mengatur napas. Saat rasa sakit mereda, Sari mengambil tas plastik berisi perlengkapan bayi dan termos air panas, lalu bergegas keluar. Sampai di depan gerbang, rasa sakit kembali datang. Ia tidak sanggup berdiri lagi, duduk di tanah, terengah-engah. Di saat-saat paling menyakitkan menjelang persalinan, ia sendirian, tidak ada yang menemani atau peduli. Sari bersandar di dinding, menatap langit biru. Tiba-tiba ia berpikir, jika suaminya adalah Hadi, apakah ia akan dibiarkan sendirian seperti ini? Pikiran itu terpotong oleh rasa sakit yang kembali datang. Ia mengerang. Menguatkan diri, ia berkata pada dirinya sendiri untuk lebih tegar. Sekarang bukan waktunya untuk bermimpi. Kenyataannya, ia tidak bisa berharap pada siapapun. Tepat saat itu, seorang wanita dari desa yang sama lewat sepulang dari pasar. Melihat Sari duduk di tanah dengan wajah pucat, ia berlari mendekat. Sari dengan gembira berkata, "Tolong panggilkan orang tua saya mau melahirkan." Wanita itu panik, mengangguk, dan berlari pergi. Sekitar 10 menit kemudian, orang tuanya datang dengan motor dan langsung membawanya ke puskesmas. Sari berhasil melahirkan seorang putri yang cantik. Melihat bayinya yang tenang di pelukannya, Bu Dharma berkata, "Dia mirip sekali denganmu waktu kecil." Pak Dharma meninggalkan mereka di sana dan berlari pulang untuk memberitahu keluarga Rian. Terdengar aneh, istri melahirkan, tapi harus diberitahu baru tahu. Ia tidak tahu lagi dianggap apa putrinya oleh mereka. Sikap acuh tak acuh yang lebih dingin dari orang asing membuat Pak Dharma menangis di perjalanan pulang karena kasihan pada putrinya. Lewat tengah hari, Pak dan Bu Karta datang membawa rantang berisi makanan. Hanya mereka berdua. Bu Dharma bertanya, "Kenapa hanya berdua? Rian mana?" "Iya, hanya kami berdua. Rian sibuk di pabrik, belum bisa datang. Katanya kami disuruh datang dulu, nanti setelah selesai urusan, dia akan menyusul." Bu Dharma mengangguk sekadarnya. Kebohongan yang kentara, tetapi tidak ada yang mau mempermasalahkannya. Bagi Sari, mendengar suaminya tidak datang, ia hanya tersenyum pahit. Melahirkan bukanlah hal penting bagi Rian, tidak sepenting satu putaran judinya. Terkadang ia bertanya-tanya, selama puluhan tahun hidup, apa tujuan Rian sebenarnya? Istri dan anak bukan, orang tua juga bukan. Rian hidup tanpa arah, benar-benar menyia-nyiakan hidup. Malam itu juga, saat Bu Karta sedang menggendong cucunya dan Sari sedang berbaring, seorang pekerja datang memberitahu, pabrik kayu mereka terbakar. Seluruh barang dan bahan baku ludes. Semua orang terkejut. Bu Karta terpaksa meninggalkan cucunya dan pulang. Sari juga ikut cemas, ingin pulang melihat keadaan, tetapi terhalang oleh bayinya. Ia hanya bisa berdoa agar api bisa dipadamkan dan kerugian bisa diminimalisir. Keesokan paginya, Sari diizinkan pulang.
Ia menitipkan anaknya pada orang tuanya dan bergegas ke pabrik. Betapa terkejutnya ia, area pabrik yang luas dan ramai kini hanya tinggal tumpukan arang. Meja, kursi, kayu, lemari, semuanya hangus terbakar. Para pekerja sedang memeriksa apa yang masih bisa diselamatkan, tetapi sepertinya sia-sia. Tidak melihat anggota keluarganya, Sari bertanya dan baru tahu, karena terlalu syok dengan kejadian yang bisa dianggap sebagai kebangkrutan itu, Pak Karta pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Rian, tidak ada yang tahu di mana ia berada. Dalam situasi genting seperti ini, Sari berlari ke rumah sakit untuk melihat ayah mertuanya. Di sana, Bu Karta sedang mencoba menyuapi suaminya bubur dingin, tetapi Pak Karta tidak bisa menelannya. Memikirkan pabrik yang terbakar, ia memegangi kepalanya dan menangis histeris. Bahkan dalam mimpi pun ia tidak pernah membayangkan keluarganya akan jatuh miskin seperti ini. Saat Sari berdiri diam di sudut, Rian masuk dari koridor dengan gontai. Ia mendekati tempat tidur ayahnya, duduk, dan menghela napas panjang seolah-olah ingin membuang semua kelelahannya. Saat Bu Karta hendak membuka mulut untuk memarahinya, tiba-tiba Rian duduk bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Dengan wajah lesu, ia berbisik, "Aku minta maaf, Ayah, Ibu, ini semua salahku." Kedua orang tuanya, yang sedang berduka karena kehilangan harta benda dan kesal karena di saat genting putra satu-satunya tidak ada, melihat putranya menyesal, hati mereka ikut terasa berat. Pak Karta berkata, "Sudah pulang itu bagus. Sekarang keluarga kita tidak seperti dulu lagi. Harta benda kita habis terbakar. Untungnya tidak ada korban jiwa, kalau tidak, bisa masuk penjara. Uang belum tertagih, barang pesanan terbakar semua, belum lagi harus ganti rugi ke rumah tetangga. Uang kita sudah habis, mungkin harus jual rumah untuk bayar utang. Apa harus sampai sejauh itu? Coba pinjam dulu ke beberapa kenalan. Kalau rumah dijual, kita mau tinggal di mana?" Bu Karta tidak rela. Pak Karta menggeleng, "Pinjam pun tidak akan cukup. Percayalah padaku, beberapa tahun lagi aku akan membangun kembali usaha kita, membangun rumah yang lebih besar dari sekarang." "Ayah, kalau rumah dijual, apa bisa melunasi semua utang? Apa masih ada sisa? Sampai saat ini kau masih memikirkan judi? Kau mau melihat orang tuamu mati baru puas? Jual rumah mungkin hanya bisa menutupi 2/3 utang. Kalau bisa setengahnya saja sudah untung. Masih berpikir ada sisa? Setelah kejadian ini apa kau belum juga sadar? Kau tidak tahu bagaimana kondisi keluarga kita sekarang? Kalau ada sisa sedikit, untuk apa? Anakmu baru lahir kemarin. Ada istrimu, ada aku dan ibumu. Kau tidak mau memberiku sedikit modal untuk memulai lagi? Kau ini benar-benar menyusahkan keluarga ini. Kau tidak kasihan pada orang tuamu? Lihat anak orang lain, lihat Hadi, keponakan Pak Lurah. Dia memesan banyak sekali perabotan, bekerja di Lampung. Usianya sama denganmu, tapi kenapa dia bisa berpikir dewasa, sementara kepalamu isinya apa? Jika hari biasa, Rian pasti akan balas memaki istrinya. Tapi hari ini ia tidak punya mood untuk berdebat. Ia memegangi tangan ayahnya, tampak ketakutan. Ia bercerita, "Ayah, ayah harus menolongku. Jangan tinggalkan aku. Untuk sementara, kumpulkan uang untukku dulu, jangan bayar utang dulu. Kalau tidak dibayar sekarang, mau kapan? Mau kau habiskan untuk judi lagi? Aku serius, Ayah. Kumpulkan uang untukku dulu, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkanku hidup. Kau berbuat salah apa lagi? Sampai kapan kau akan menyusahkanku? Ayah, aku mohon, aku berbuat salah. Tolong jual rumah untuk bayar utangku dulu, baru ganti rugi yang lain. Bayar utangku dulu, kalau tidak, mereka akan mematahkan kakiku. Mereka bilang, kalau dalam seminggu tidak dibayar, aku akan mati." Rian tidak bisa menahan diri, ia memeluk tangan ayahnya dan menangis meraung-raung. Semua orang mendengar pengakuan Rian. Keluarga bangkrut, ditambah lagi ia membawa utang. Benar-benar bencana ganda. Ternyata ia berlutut bukan karena menyesal tidak bisa membantu keluarga saat kebakaran, melainkan karena ia berutang pada rentenir dan tidak bisa membayarnya. Takut dibunuh, makanya ia memohon agar rumah dijual untuk membayar utangnya terlebih dahulu. Sari menatap kedua mertuanya, merasa kasihan. Jika bukan karena kebakaran dan kebangkrutan ini, mungkin saat punya uang, mereka akan tetap mendukung putranya terjerumus dalam perjudian. Sekarang, penyesalan sudah tidak ada gunanya. Bu Karta memberi isyarat pada putra dan menantunya untuk pulang. Setelah suaminya tenang, baru bicara lagi. Jadilah mereka berdua pulang. Di perjalanan, tidak ada yang bicara,
di kepala masing-masing ada pikiran yang berbeda. Rian memikirkan utangnya, khawatir jika tidak dibayar tepat waktu, sementara Sari memikirkan putrinya, apakah baik-baik saja di rumah neneknya. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Pak dan Bu Karta sudah keluar dari rumah sakit. Rian, sejak terlilit utang, tidak pergi kemana-mana, takut ditagih di jalan. Sari membawa putrinya kembali ke rumah suaminya. Rumah itu penuh dengan anggota keluarga, tetapi terasa sepi. Seolah-olah terlalu banyak musibah yang datang tiba-tiba, membuat mereka lelah untuk bicara. Pak Karta mengatur agar keluarga Rian pindah ke Lampung untuk sementara waktu, menumpang di rumah kerabat. Takut ketahuan oleh penagih utang, Sari dan Rian berangkat bersama bayinya saat malam hari. Keesokan paginya, saat tiba di sana, di pinggir jalan sudah ada Pak Darto, adik laki-laki Pak Karta, menunggu dengan motor tua dan gerobaknya. Di perjalanan pulang, tahu keponakannya baru pertama kali datang, ia menasihati, "Kalian berdua baru pertama kali di sini, pasti awalnya akan sulit, butuh waktu untuk beradaptasi. Mau hidup di Lampung atau dimanapun, harus hidup dengan hati, harus tulus, ramah, dan menganggap orang lain seperti saudara sendiri, baru bisa diterima. Kalau di mulut bilang mau berbaur, tapi dikasih minum saja bilang kotor, bagaimana bisa?" Sari mengangguk. Ia tahu Pak Darto sedang mengajarinya cara beradaptasi. Setelah beberapa saat, motor Pak Darto berbelok ke jalan desa dan berhenti di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik kebun kopi yang sedang berbuah lebat. "Sudah sampai, ayo masuk." Sari turun dari motor dan menggendong anaknya masuk. Rian membawa barang-barang di belakang, dengan wajah masam. Melihat sekeliling, rumah Pak Darto tidak punya barang berharga. Selain sebuah televisi berwarna, di sampingnya ada altar leluhur dengan foto seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Di sudut rumah ada sebuah ranjang kayu yang sudah lapuk. Rumah itu sepertinya sudah lama dibangun tetapi belum diplester, hanya dinding bata. Sepertinya Pak Darto juga hidup dalam kesulitan. "Maaf ya, rumah paman sederhana. Ayo, cuci muka dulu, lalu minum di sini." Sari tersenyum, mengangguk, dan berjalan ke arah yang ditunjuk Pak Darto, ke tempat penampungan air di belakang rumah. Tempat itu terhubung dengan kebun kopi yang rindang, airnya sejuk dan udaranya segar. Sari merasa sedikit lebih baik, sementara Rian hanya duduk di teras, tidak berkata apa-apa. Ia cemberut karena tempat ini tidak sebanding dengan rumahnya. Sari tidak mempedulikan suaminya. Setelah mencuci tangan dan kaki, melihat putrinya sudah tertidur pulas, ia keluar duduk bersama Pak Darto. Ia bertanya, "Bibi kemana, Paman?" "Paman dan Bibi sudah lama ya di sini?" "Sudah lama, mungkin hampir 30 tahun. Dulu daerah ini masih hutan lebat. Di kampung terlalu miskin, Paman waktu itu masih muda, ikut program transmigrasi ke sini dengan harapan mengubah nasib. Di sini, Paman dibantu banyak orang, dapat istri, dapat tanah garapan. Sayangnya, kami lama tidak punya anak. Setelah berobat kemana-mana dan menghabiskan banyak uang, akhirnya Tuhan memberi kami seorang putra. Tapi, beberapa tahun yang lalu, dia meninggal karena kecelakaan." Sampai di situ, Pak Darto berhenti. Jika ia bicara lebih lanjut, mungkin ia akan menangis. Mendengar cerita itu, Sari tanpa sadar menoleh ke foto putra pamannya, ikut merasa sedih. Dari cerita itu, Sari tahu Pak Darto adalah orang yang baik dan tulus. Meskipun nasibnya malang dan hidupnya sulit, ia tetap bersedia menerima permintaan kakaknya untuk menampung mereka. Karena ia juga kehilangan putra satu-satunya, sekarang ia menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Pasti Pak Karta sudah tidak bisa meminta tolong pada siapapun lagi. Setelah hening sejenak, Pak Darto melanjutkan, "Waktu pernikahan kalian, ayahmu juga menelepon, tapi karena jauh dan kondisi tidak memungkinkan, Paman tidak bisa datang, hanya bisa mengirim uang. Sekarang, kebun banyak, anak tidak ada, Paman juga sudah tua. Istri Paman sedang ke kebun sebelah, siang nanti pulang." Sari mengangguk. Duduk di luar sini, angin bertiup sepoi-sepoi, sangat sejuk. Menjelang siang, matahari sudah tinggi tetapi tidak terasa panas. Duduk beberapa saat, rasa lelahnya berkurang. Sari masuk ke dapur membantu Pak Darto memasak. Karena ada tamu, Pak Darto pergi membeli beberapa bahan makanan tambahan. Saat hanya berdua, Sari mengingatkan Rian, rumah Paman Darto juga tidak berkecukupan. "Jadi, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang bisa dibantu,
bantu. Jangan hanya duduk diam seperti dipaksa. Kau tahu apa? Dia menampung kita gratis. Pasti orang tua sudah mengirim uang padanya, tidak mungkin ada yang mau menampung gratis. Di dunia ini tidak ada orang sebaik itu. Kalau sudah menerima uang, ya harus melayani dengan baik. Sampai saat ini, kau masih berpikir keluarga kita kaya, punya uang untuk diberikan pada orang lain, sampai harus datang ke sini, punya tempat tinggal saja sudah untung besar, berhentilah bicara. Sari tidak mau kalah dan memarahi suaminya. Gara-gara dialah mereka jadi begini, masih saja menyalahkan orang lain. Keduanya tidak sadar, istri Pak Darto sudah pulang dari kebun. Ia mendengar seluruh percakapan mereka, dengan langkah gontai ia masuk, membuat keduanya terkejut. Ia berkata, orang tuamu tidak memberiku sepeser pun. Kalau mau ke tempat yang lebih mewah, silakan. Keluargamu kaya, ya kalian yang nikmati. Saat susah, baru datang minta tolong padaku, seolah-olah kami ini sangat berharga. Istri Pak Darto berkata terus terang. Rian pucat pasi, tidak berani membantah. Sari mencoba mengambil hati, Bibi Darto ya, kami tadi hanya bercanda Bi, jangan diambil hati. Wanita itu tidak menatapnya, hanya menatap Rian. Setelah beberapa saat, ia pergi ke belakang rumah untuk mencuci tangan dan kaki. Dari cara bicaranya, jelas ia lebih galak dari suaminya, tapi ucapannya benar. Sudah menumpang, tidak punya hak untuk mengeluh. Kalau mengeluh, silakan pergi ke tempat lain. Tepat saat itu, Pak Darto pulang dari pasar, membawa seekor ikan gabus dan beberapa kantong bir. Sari bergegas keluar membantunya. Melihat istrinya di belakang rumah, Pak Darto dengan gembira masuk dan berkata, sudah pulang ya? Keponakan kita datang dari luar, akan tinggal di sini beberapa waktu. Dia anak kakakku. Gila, sudah ikan, mau ayam lagi. Makan besar hari ini, besok puasa. Suara nyaring istri Pak Darto membuat Rian dan Sari terdiam. Pak Darto melihat istrinya bicara keras, ia mendekat dan berbisik sesuatu. Mungkin mengingatkannya ada tamu. Tapi istrinya tetap saja mengomel, bahkan lebih keras. Mereka itu siapa sampai aku harus takut? Aku ingatkan kau ya, kau ingat tidak tahun-tahun kelaparan kita, berobat kemana-mana? Waktu itu kau pinjam uang pada mereka, apa mereka kasih? Sekarang saat susah baru datang ke sini, tidak tahu malu. Dulu waktu kaya tidak kenal siapa-siapa, sekarang saat susah baru minta tolong, pantas saja. Bu Darto berkata seperti berteriak meluapkan amarahnya. Setelah itu, tidak ada yang bicara lagi. Meskipun kata-katanya kasar, ia tidak pernah mengatakan tidak akan menampung mereka. Tapi kata-katanya juga menegaskan bahwa Pak Karta tidak mengirimkan uang sepeser pun, seperti yang diduga Rian. Setelah beberapa saat, makan siang pun siap. Pak Darto menggelar tikar, sementara Sari membawa makanan. Sudah lama sekali rumah itu tidak kedatangan tamu, keluarga yang sepi itu kini menjadi lebih ramai. Bu Darto mendekati suaminya dan berkata, coba kau panggil Hadi ke sini, minum beberapa gelas. Jarang-jarang rumah kita ramai. Lagi pula, nanti kan harus mengurus surat tinggal sementara, sekalian saja diundang biar lebih mudah bicara. Tadi di pasar aku sudah mengundangnya, katanya jam 12 dia datang. Percakapan kedua orang itu tanpa sengaja terdengar oleh Sari. Ia terdiam beberapa detik karena mereka menyebut nama Hadi. Tetapi Sari cepat-cepat menenangkan diri, mungkin hanya kebetulan, di dunia ini banyak orang bernama Hadi. Lampung ini luas, tidak mungkin kebetulan seperti itu. Permisi, maaf saya terlambat. Saat Sari masih bertanya-tanya, suara seorang pria terdengar dari teras. Semua orang menoleh, dan tidak salah lagi, itu adalah Hadi, orang yang baru saja disebut dan juga orang. Sari terkejut, wajahnya pucat pasi melihat Hadi di sini. Dalam situasi seperti ini, untungnya ia sudah meletakkan makanan di tikar. Kukira Lampung ini luas, ternyata hanya sekecil tutup botol ya. Kau beruntung sekali, Rian berbisik di telinga istrinya, mengejek. Pak dan Bu Darto tidak mengerti. Saat itu, Hadi berkata, benar. Tapi bukan Lampung yang kecil, melainkan jodoh. Sudahlah, ayo kita semua duduk, aku sudah lapar. Nanti malam, kuundang paman, bibi, dan kalian berdua makan di rumahku ya. Kita sama-sama dari satu kampung, banyak yang bisa dibicarakan. Hadi berkata lalu duduk di tikar. Semua orang mengikutinya. Sepertinya ia cukup akrab dengan keluarga Pak Darto. Selesai makan, Bu Darto berebut menggendong bayi Sari. Hadi membantu Sari membereskan dan mencuci piring. Sementara Rian, dengan kebiasaannya dilayani, langsung naik ke kursi minum teh. Melihat itu, Bu Darto tidak senang dan berkata, turun,
cuci piring dengan istrimu, atau gendong anakmu biar aku bisa membantunya. Usiamu sudah berapa? Makan selesai langsung duduk minum teh. Siapa yang mau melayanimu? Bibi, biarkan aku duduk sebentar. Bibi ini orang sini, kenapa cerewet seperti orang kampung? Menunggu kau selesai istirahat, istrimu sudah selesai membereskan semuanya. Dimanapun kau berada, anak dan cucu tetap harus membantu, bukan duduk seperti nyonya besar. Lihat pamanmu, selesai makan dia langsung menggulung tikar. Itu bukan soal berat atau ringan, tapi soal kesadaran. Manusia boleh tidak berpendidikan, tapi tidak punya kesadaran, dimanapun akan dibenci. Sepertinya Bibi sangat marah pada orang tuaku. Kenapa paman dan Bibi masih mau membantu kami? Awalnya, waktu pamanmu bilang Pak Karta mau menitipkan kalian, aku tidak setuju. Tapi kemudian aku pikir lagi, yang kubenci kan ayahmu, kalian sebagai anak tidak punya salah. Aku membantu agar Pak Karta sadar. Kalau aku mengabaikan kalian, aku sama saja tidak punya hati nurani seperti orang tuamu. Entahlah, aku sekarang tidak punya anak, sedangkan Pak Karta punya anak tapi tidak bisa diandalkan. Sama saja tidak punya. Lagi pula, kau ini tidak jelek-jelek amat, kenapa bisa dapat laki-laki tak berguna seperti ini? Jodoh, Bi. Ratusan jalan ku hindari, tetap saja jodohnya begini. Dulu banyak yang melamarku, dari yang baik sampai yang buruk. Entah bagaimana malah dapat yang seperti ini, punya suami baik ya beruntung, dapat yang buruk ya harus lebih berusaha lagi. Pada akhirnya, bahagia atau tidak, tetap harus hidup, tidak ada yang harus mati. Kau menderita begitu tapi masih bisa berjuang dan tersenyum. Kau hebat sekali, dari mana kau dapat optimisme seperti itu? Aku belajar dari orang-orang di sini. Bebas, berjuang sendiri, mengendalikan hidup sendiri. Hidup kuat seperti bunga matahari liar. Meskipun tidak wangi, sering diinjak-injak, tapi selalu bangkit untuk hidup. Siapa yang bisa hidup dua kali? Untuk apa sedih dan menderita? Raga ini tidak boleh menderita dalam pikiran. Benarkah, Bi? Setelah menikah masih bisa bebas? Tentu saja, kau di sini saja, nanti Bibi ajak kau jalan-jalan. Di Lampung ini banyak hal menarik yang perlu kau pelajari sebagai perempuan. Sari tersenyum lebar dan mengangguk. Mereka berdua seperti menemukan teman bicara yang sefrekuensi. Mereka mengobrol sepanjang sore. Beberapa hari kemudian, Sari, atas ajakan Budarto, pergi memetik kopi di kebun milik Hadi. Baru beberapa hari di sini, tetapi kemampuannya memetik kopi sangat cepat, membuatnya banyak ditawari pekerjaan. Cuaca panas, keringat mengalir dari kepala hingga mata, sangat perih. Lelah tetapi menghasilkan uang membuat Sari bersemangat. Saat memetik di kebun Hadi, Sari juga melihat Maya di sana. Katanya, pekerjaan apapun di rumah Hadi, Maya selalu ada untuk membantu. Hari ini hari libur, Maya juga datang membantu. Perasaannya sudah jelas, tetapi pihak laki-laki belum juga merespon. Saat sedang memetik, tiba-tiba Hadi bertanya pada Sari, sepertinya mertuamu sudah berhasil menyelesaikan utang-utangnya ya? Mereka memang hebat. Sebentar lagi kau akan kaya lagi. Mendengar sindiran Hadi, Sari tersenyum diplomatis. Ia tidak percaya mertuanya bisa melunasi utang sebesar itu. Tidak melihat Sari menjawab, Hadi melanjutkan, kemarin ayah mertuamu meneleponku, katanya minta waktu untuk mengembalikan uang DP. Sari hanya bisa mengangguk. Melihat Sari tidak tertarik, Hadi bertanya lagi, Sari, aku tanya jujur ya, kalau keluargamu sudah melunasi semua utang, apa kau masih akan di sini, atau akan pulang kampung selamanya? Kemarin aku sudah bicara dengan kepala desa soal pembagian tanah untuk transmigran sepertimu. Aku belum tahu, tapi mungkin kalau ekonomi sudah stabil, aku dan suami serta anak akan kembali ke kampung. Aku kesini kan untuk lari dari utang, bagian tanah itu biar diberikan pada yang berhak. Tapi terima kasih atas bantuannya. Jawaban Sari sepertinya membuat Hadi tidak senang. Ia mematahkan sebatang dahan kopi dan dengan kesal berkata, bagaimana bisa kau meninggalkan tempat yang telah menampungmu di saat sulit? Dulu saat kau punya segalanya, kau menolaknya. Sekarang saat kau kehilangan segalanya, kau datang. Kau tidak ada bedanya dengan katak yang menempel di dahan, saat butuh menempel erat, saat kenyang melompat pergi. Benar-benar, Hadi tidak melanjutkan kalimatnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa bulan berlalu, tidak ada lagi yang membicarakan soal pulang atau tinggal. Musim terus berganti. Sari dari memetik kopi, beralih menanam sayur, beternak ayam, dan menjual buah di pasar, seperti yang dilakukan Pak dan Budarto. Tidak hanya itu, di waktu luang, Sari belajar tentang peternakan dan pertanian modern. Malam itu,
adalah malam terakhir sebelum rombongan kembali ke desa. Ketika hanya tinggal mereka berdua, perasaan canggung karena masa lalu membuat Sari tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Hadi bertanya, "Kau masih ingat pertanyaanku di kebun kopi?" "Pertanyaan yang mana?" Sari berpura-pura lupa. Hadi menghela napas, "Kau tinggal di Lampung ini beberapa waktu, kau menerima Lampung seperti kampung halamanmu. Sedangkan aku. Dulu aku memang punya pandangan sempit tentang daerah ini. Berkat kau, berkat Paman dan Bibi Darto, berkat semua orang di sini, aku sadar banyak hal. Tapi, Hadi, aku hanya bisa berterima kasih padamu, pada semua orang di sini. Selain itu, kuharap kau mengerti, aku sudah berkeluarga. Aku punya suami, punya anak. Aku lihat kau dan Maya sangat serasi, kuharap kalian segera menikah. Aku akan dengan tulus mendoakan. Ini bukan yang ingin ku dengar. Kau juga tahu kan? Bagaimana aku bisa bahagia jika separuh hatiku bukan kau? Dulu karena pandanganmu tentang Lampung, aku menyerah. Tapi sekarang takdir membawamu ke sini, bukankah ini kesempatan kedua untukku? Meskipun kau sudah menikah, aku tetap meminta kerabat di kampung untuk melihat bagaimana kehidupanmu. Kau menolakku karena aku orang Lampung, tapi kau malah rela ikut suamimu yang tidak becus ke Lampung untuk lari dari utang. Apa itu tidak adil bagiku? Selama di sini, apa yang kau pelajari dari Bibi Darto, dari para perempuan tangguh di sini? Mereka berani hidup, berani berjuang, berani berdiri demi impian mereka. Salah memilih, mereka akan memilih lagi. Manusia hanya hidup sekali, kalau tidak bahagia, mau menunggu sampai kapan? Hari itu, saat makan malam, Pak Karta menelepon dan memberitahu bahwa utang-utang mereka sudah berhasil diatur. Meskipun belum lunas semua, tetapi sudah banyak yang bisa ditunda, jadi bisa dibilang aman. Tak perlu dikatakan, Rian berteriak kegirangan. Ia berlari keluar masuk rumah, melompat-lompat seperti anak kecil yang baru dibelikan permen. Bu Darto dengan kesal berkata, "Kau ini kesurupan apa? Terlalu santai jadi gila ya?" "Iya, aku gila karena senang. Orang tuaku bilang semua sudah beres, aku bisa pulang. Akhirnya bisa lepas dari daerah miskin ini, lepas dari rumah yang makan pun susah. Dan yang terpenting, lepas dari mulut besarmu. Mana mungkin aku tidak senang." "Hei, jangan bicara kurang ajar begitu," Sari mencoba menahan suaminya. Bu Darto tersenyum sinis, benar-benar jenis yang makan bubur lupa kacang. "Coba pikir, kalau bukan karena rumah miskin ini menampungmu, kau sudah mati di mana? Pulang ya pulang saja, rumahku jadi lebih lega. Sekalian bilang pada orang tuamu untuk bayar uang sewa, aku tidak menampung gratis." Ternyata Bibi juga begitu, membantu karena uang. "Tapi baiklah, nanti aku akan bilang pada orang tuaku untuk membayar lunas, biar tidak berutang budi." Selesai berkata, Rian berlari pergi, meninggalkan makan malamnya. Rumah itu hanya tinggal 3 orang dewasa dan seorang anak. Sari takut Paman dan Bibinya sedih, ia mengambilkan lauk untuk mereka. "Paman, Bibi, jangan ambil hati omongan Rian, dia kan seperti anak kecil. Dia sudah bilang, orang tuamu di kampung sudah melunasi utang, dia sih aku tidak peduli. Tapi kau bagaimana, mau pulang atau tinggal?" Sari berhenti makan. Pak Darto mencoba membela, "Kenapa kau bertanya begitu, pulang atau tinggal itu urusan mereka. Di kampung kan masih ada orang tuanya, dia ikut suaminya itu wajar." "Benar, ikut suami itu wajar, tapi lihat suaminya, seperti anak kecil, dan dia seperti ibunya. Suami tidak bisa diandalkan, untuk apa? Apa kau yakin kali ini pulang, keponakanmu itu tidak akan berutang lagi dan menyusahkan istri anaknya? Masa muda perempuan itu singkat. Kalau tidak dimanfaatkan, malah terus-menerus lari dari utang, sia-sia saja." Malam itu adalah malam yang sangat panjang. Pak dan Bu Darto tidak rela Sari pergi. Sementara Sari tidak bisa tidur karena Rian pergi semalaman tidak pulang. Siang keesokan harinya, barulah Rian pulang. Ia memberitahu sudah menemukan bus antar kota, besok pagi mereka akan berangkat. Mendengar kabar ini, Pak dan Bu Darto makan dengan tidak selera. "Baiklah, besok kami pulang. Paman dan Bibi jaga kesehatan ya, kalau ada waktu, kami pasti akan datang berkunjung." "Iya, pulanglah. Saling menjaga ya, sampaikan salam kami untuk semua di sana." Pak Darto mencoba tersenyum. Sementara Bu Darto memalingkan wajahnya, tampak marah. Sari ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pukul 4 pagi, suara gerbang yang ditarik membangunkan seisi rumah. Ternyata Rian baru pulang bermain.
Hebat sekali, tinggal beberapa jam lagi berangkat, ia masih sempat bermain-main. Meskipun bus berangkat jam 8, Rian meminta Pak Darto mengantarnya ke tempat pemberhentian bus sejak jam 7 pagi. Saat tiba di tempat pemberhentian bus, Sari melihat Rian dikeroyok oleh sekelompok preman. Pak Darto terkejut dan berlari melerai. Rian dipukuli hingga hidungnya berdarah. "Kenapa kalian memukulnya? Ada apa-apa, lapor pihak berwajib. Dia ini keponakanmu kan? Dia berutang. Tadi malam dia kabur saat kami lengah. Sekarang baru tahu dia mau kabur. Utang tidak dibayar malah mau lari, apa tidak pantas dipukul?" Semua orang menatap Rian yang meringkuk ketakutan di belakang istrinya. Gambaran pengecut ini membuat Sari sadar ia tidak bisa lagi berharap pada suaminya. Saat genting, ia masih mendorong istri dan anaknya sebagai tameng. Ternyata selama ini ia pergi malam-malam untuk berjudi. Hari ini, ia membangunkan istri dan anaknya pagi-pagi hanya untuk kabur dari penagih utang. Sari, dengan satu tangan menggendong anak, tangan yang lain mengambil sebatang dahan durian kering di sebelahnya. Tanpa ragu, ia memukuli suaminya. Sambil memukul, ia berteriak putus asa, "Kau mau berutang sampai kapan? Kau mau menyusahkan kami sampai kapan?" Pukulan bertubi-tubi itu membuat dahan durian patah. Yang sakit bukan Rian, melainkan Sari. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, bus yang akan membawa mereka pulang tiba. Pak Darto berteriak, "Bus sudah datang. Cepat naik, utangnya biar paman yang bayar." Mendengar itu, Rian langsung melompat naik ke bus, meninggalkan istri dan anaknya di bawah. Kondektur melihat Sari masih berdiri termangu, ia berteriak, "Ibu dan anak ini, mau naik tidak? Cepat." "Tidak, saya tidak jadi pergi, kami tetap di sini." Dari dalam bus, Rian berteriak, "Hei, jangan gila. Cepat naik, aku tidak akan pergi. Pilihannya, kau turun, kita selesaikan utang ini bersama, baru kita pulang. Atau kau pergi sendiri, kami akan tetap di sini." "Sari, kenapa begitu? Ayo naik, paman bisa urus." Rian tidak mau turun. "Aku tidak gila mau turun ke sana. Kau tidak usah sok. Kalau kau tidak mau naik, ya sudah, aku bisa pergi sendiri. Aku sudah cukup menderita di sini." "Baiklah, kau pergi saja. Nanti setelah surat cerai ku tanda tangani, akan kukirimkan padamu." Selesai berkata, Sari berbalik dan berjalan pulang. "Naik sini, biar paman antar pulang." Pak Darto menyusul dengan motornya. Hari itu, tanpa suami, mungkin adalah hari paling melegakan bagi Sari. Sudah lama sekali ia tidak merasa sebebas ini. Ia tahu banyak kesulitan di depan, tetapi ia lega karena berpikir, tidak terlilit utang seperti Rian saja sudah merupakan separuh kelegaan. Keesokan harinya, Bu Darto memberikan Sari uang untuk membayar utang. Uang itu adalah tabungan hari tua mereka. Tapi Sari menggeleng. "Uangnya sudah saya bayar, Bi, tinggal beberapa juta lagi. Paman dan Bibi simpan saja uangnya. Saya masih muda, masih bisa bekerja. Kedepannya saya masih akan banyak merepotkan Paman dan Bibi. Saya tahu, saya berutang banyak pada Paman dan Bibi, pada semua orang di sini, yang mungkin seumur hidup tidak akan bisa saya balas. Saya hanya bisa berjanji, sisa hidup saya akan saya gunakan untuk membangun daerah ini." Ternyata, Sari telah menjual kalung emas dan anting-antingnya untuk melunasi utang. Bagi Sari, ini adalah perbuatan baik terakhirnya, sebelum ia dan Rian menjadi orang asing. Beberapa hari kemudian, Sari menerima surat dari kampung. Dari Rian. Ia telah mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Di hadapan surat cerai itu, Sari hanya tersenyum, membacanya sekilas, lalu langsung menandatanganinya. Tentu saja, hak asuh anak jatuh padanya. Pak dan Bu Darto menganggap Sari seperti putri mereka sendiri. Mereka menjaga cucunya agar Sari bisa tenang bekerja. Jika ibunya di kampung mengajarinya untuk menjadi istri yang penurut dan sabar, Bu Darto justru sebaliknya. Ia menasihati Sari untuk menjadi kuat, tidak peduli pada omongan orang. Terlahir sebagai perempuan sudah banyak menderitanya. Di mana ada kesalahan, perbaiki saat itu juga. Jangan pernah menjadi lemah atau pasrah. Sejak berpisah, orang-orang melihat Sari jauh lebih ceria. Mereka mengibaratkannya seperti bunga kopi, putih bersih, yang sempat terinjak-injak dalam badai, tetapi tetap bangkit dengan kuat, menebarkan aroma yang lembut. Lampung seolah-olah memberinya kehidupan kedua. Beberapa bulan kemudian, Sari mendengar kabar Rian di kampung masih sama saja. Namun, karena keberuntungan, ia berhasil melunasi semua utangnya, membeli rumah,
dan menikahi seorang gadis kota. Tapi tak lama kemudian, Sari mendengar Rian bangkrut lagi. Istri barunya yang sedang hamil pergi entah kemana, meninggalkan keluarga suaminya yang terlilit utang. Rumah baru yang belum sempat dihangati, sekali lagi dijual. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Sari pulang ke rumah. Ia terkejut melihat orang tuanya sudah ada di sana. Ternyata mereka datang untuk memberikan kejutan. Pertemuan keluarga di tempat yang jauh membuat semua orang terharu. Melihat putrinya, Pak dan Bu Dharma semakin kasihan. Sari yang dulu lembut dengan kulit putih dan rambut panjang, kini berubah menjadi wanita berkulit sawo matang, lebih kurus, dengan rambut pendek. Ia tampak lebih tegar dan kuat. Percakapan berlanjut hingga larut malam. Sari menceritakan semua kesulitan yang ia alami. Namun, berkat bantuan Pak dan Bu Darto, Hadi, Maya, kepala desa, dan semua warga di sini, ia berhasil melewatinya. Menyebut nama Hadi, orang tuanya langsung berkata, "Hadi sudah menikah belum? Sekarang kau juga sendirian, coba tanyakan padanya. Orang sebaik dia jarang ada." Sari tersenyum pahit dan menggeleng. Sekarang ia hanya ingin bekerja. Lagi pula, Hadi adalah pria yang baik, banyak yang menginginkannya. Ia sadar ia berutang banyak padanya. Kesempatan datang, tetapi ia tidak menghargainya. Sekarang ia merasa tidak pantas lagi. "Permisi, maaf datang terlambat. Boleh saya masuk?" Suara seseorang dari luar membuat semua orang menoleh. Itu Hadi. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan kayu kecil yang ditutup kain merah. Ia membukanya, di dalamnya ada beberapa lembar sirih yang dibentuk indah. Hadi berkata, "Permisi Bapak dan Ibu, kedatangan saya kemari, pertama untuk bersilaturahmi, kedua untuk melamar Sari." Ucapan yang tegas dan terus terang itu membuat semua orang terdiam beberapa detik. "Kau sudah berpikir matang, kau tahu kondisi Sari." "Sudah, Pak, saya tahu semua bukan hal yang mudah, tapi karena takdir, kami pernah terpisah, dan karena takdir pula, Sari datang ke sini. Saya pikir Tuhan sedang memberi saya kesempatan kedua. Sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita, meskipun berkeliling dunia, pada akhirnya akan kembali. Saya akan menyayanginya, juga menyayangi putrinya." Bu Dharma mendengar ucapan Hadi, ia bertepuk tangan mendukung. Pak Darto bertanya, "Tapi kau belum bertanya pada Sari?" "Saya yakin dia akan setuju, karena dia juga menyayangi saya." Hadi berkata, lalu menoleh dan menggenggam erat tangan Sari. Tatapannya penuh keyakinan, membuat Sari tidak bisa berkata apa-apa. Jika kali ini ia menolak, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. "Baiklah, anggap saja semua setuju, semoga kalian berdua saling menyayangi." Bu Dharma berkata dengan terharu sambil menangis. Akhirnya, mereka yang saling mencintai kembali bersatu. Entah masa depan akan seperti apa, tetapi mereka semua tahu, selama ada kebersamaan, masa depan dimulai hari ini, di sini, di tanah ini. Anda baru saja menyimak sebuah kisah baru. Mari bersama-sama kita bagikan pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita ini. Untuk menyimak kisah-kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk mengikuti dan menyalakan notifikasi. Sampai jumpa lagi.